Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayusriana. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, di sini program studi akuntansi syariah telah terakreditasi dengan baik dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oh iya, sebelum mulai jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Baik, sebelum kita mengetahui perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seorang yang ahli di bidangnya, dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Baik, sesuai dengan judul, saya ingin menjelaskan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Pengertian dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Akuntansi konvensional berdasarkan pada buah pikir manusia yang bergantung pada budaya, di mana sistem akuntansi tersebut dilakukan. Sedangkan akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Akuntansi syariah pada dasarnya sama saja dengan akuntansi pada umumnya. Hanya saja, dalam akuntansi syariah terdapat beberapa hal yang membedakannya dengan akuntansi konvensional. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi tujuan, manfaat, modal, prinsip, konsep, serta karakteristik. Dengan lahirnya akuntansi syariah sebagai salah satu cabang ilmu dari akuntansi sangat baik karena banyak membawa dampak positif, khususnya dalam bidang perekonomian dalam suatu negara yang menganutnya. Contohnya negara Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam. Baik, selanjutnya tujuan dari akuntansi syariah. Yang pertama, untuk menentukan hak dan kewajiban. Yang kedua, menjaga aset dan hak-hak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas. Yang keempat, menyiapkan informasi laporan keuangan. Yang kelima, diungkapkan dengan baik. Yang keenam, mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Dan yang ketujuh, sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi. Baik, selanjutnya tujuan dari akuntansi konvensional. Tujuannya berfokus pada pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan oleh pemilik dan kreditor kepadanya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Baik, di sini selanjutnya manfaat dari akuntansi konvensional, yaitu menyajikan informasi. Maksud dari menyajikan informasi itu adalah sebagai dasar membuat suatu keputusan manajerial. Yang kedua, menyediakan informasi. Menyediakan informasi ini berupa jenis laporan-laporan keuangan kepada pihak eksternal. Yang selanjutnya, sebagai alat kontrol dan pengendalian keuangan. Yang keempat, mempermudah proses evaluasi keuangan perusahaan. Yang kelima, menyediakan dasar dalam mengalokasikan sumber daya. Yang keenam, membuat pencatatan transaksi keuangan dari bukti keuangan sesuai unsur-unsur laporan keuangan. Yang selanjutnya, mengetahui berbagai pengeluaran. Manfaat dari akuntansi syariah. Yang pertama, memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang memang benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam melalui perantara di bumi, yaitu Muhammad, karena sangat komplit
relevan dalam segala bidang, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, menegakkan perintah Allah dan sunnah Rasul yang berarti surga. Yang selanjutnya, sarana untuk berjihad dan menegakkan kebenaran dan menumbuh kembangkan ekonomi berbasis Islam di Indonesia. Baik, yang selanjutnya yaitu modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau bisa disebut aktiva tetap, yang mana adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dan modal beredar atau bisa disebut aktiva lancar adalah jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, biasanya 1 tahun. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal berupa barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang. Yang selanjutnya yaitu prinsip akuntansi syariah. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban adalah individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah dimanfaatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, prinsip keadilan. Dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Dengan kata lain, tidak ada windows dressing dalam praktik akuntansi perusahaan. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Selalu dihadapkan pada masalah pengakuan dan pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dan mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Yang selanjutnya, prinsip akuntansi konvensional. Yang pertama, landasan berpikir akuntansi konvensional adalah rasional tanpa dimensi teologis, ketauhidan, serta moral. Yang kedua, kritik terhadap akuntansi konvensional. Baik, selanjutnya karakteristik dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Yang pertama, dari sistem akuntansi. Di sini akuntansi konvensional memiliki sistem akuntansi ekonomi rasional. Sedangkan akuntansi syariah dari segi sistem memiliki ketauhidan. Yang kedua, prinsip akuntansi. Di sini akuntansi konvensional memiliki prinsip akuntansi. Yang pertama, sekuler, yang kedua individualis, yang ketiga memaksimalkan keuntungan, yang keempat menekankan pada proses. Sedangkan dari segi prinsip akuntansi syariah, yang pertama syariah, yang kedua kepentingan umat, yang ketiga keuntungan yang wajar. Dan selanjutnya yang ketiga itu kriteria. Dari segi akuntansi konvensional, yang pertama berdasarkan pada hukum perdagangan masyarakat kapitalisme modern. Yang kedua, informasi yang ditujukan pada pertanggungjawaban kepada pemilik modal. Sedangkan kriteria dari segi akuntansi syariah, yang pertama itu berdasarkan pada etis yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kedua, pertanggungjawaban kepada umat atau masyarakat luas, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya.
Itulah beberapa hal terkait perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Jika bisa disimpulkan, akuntansi konvensional dan akuntansi syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Akuntansi konvensional berdasarkan pada buah pikir manusia yang bergantung pada budaya, di mana sistem akuntansi tersebut dilakukan. Sedangkan pada akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam, sedangkan pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Sekian hasil dari pemaparan materi saya. Saya hanya manusia biasa, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.